Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Suwaidah dengan NIM B1C1240008. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan dari aplikasi Microsoft Excel dan juga akan menjelaskan tentang tampilan-tampilan yang ada dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke. Ketika kita masuk dalam aplikasi Microsoft Excel, ini adalah tampilan awal yang akan kita lihat. Nah, di sini kita cukup masuk dalam menu New. Nah, dalam kertas kerja Microsoft Excel terdapat beberapa tampilan. Ini adalah tampilan awal yang akan kita lihat. Nah, dalam Microsoft Excel saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menu yang ada dalam Microsoft Excel. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa terdapat beberapa jenis menu. Yang pertama ada File, yang kedua Home, ada WPS PDF, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Help, dan Nitro Pro 10. Nah, dalam masing-masing menu ini mempunyai icon yang berbeda-beda. Contohnya saja teman-teman, ketika kita masuk dalam menu Home, di sini kita bisa lihat icon yang letaknya tepat di bawah dari menu. Di sini ada beberapa tampilan icon seperti format as table, cell styles, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua contohnya kita bisa ambil insert. Nah, dalam menu insert ini ada beberapa tampilan icon seperti maps, kemudian illustration, line, column, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan menu-menu yang lain, masing-masing menu mempunyai icon yang berbeda. Nah, fungsinya apa sih icon dari masing-masing menu ini? Fungsinya adalah memudahkan kita dalam mengedit ataupun mengatur format yang akan kita olah dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang set, column, row, and cells. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa dalam kertas kerja Microsoft Excel ini terdapat garis yang sifatnya dia horizontal atau ke samping dan garis yang sifatnya dia vertikal atau menurun ke atas dan ke bawah. Nah, dalam Microsoft Excel, baris yang sifatnya vertikal dinamakan sebagai kolom, yaitu di sini kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Nah, sedangkan garis yang sifatnya dia horizontal dinamakan sebagai baris, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Nah, dalam tampilan Microsoft Excel ini, yang paling bawah kita bisa melihat adanya sheet. Sheet ini adalah halaman dari format ataupun kertas kerja yang akan kita lakukan. Contohnya ketika kita akan menambah halaman, kita cukup mengklik tombol tambah. Nah, secara otomatis halaman dari Microsoft Excel kita akan bertambah dengan beberapa sheet yang akan kita gunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris dalam Microsoft Excel. Nah, di sini saya mempunyai dua cara. Cara yang pertama, ketika kita akan melebarkan kolom, kita cukup meletakkan kursor kita pada kolom yang akan kita atur kelebarannya. Kemudian kita masuk dalam menu Home, kemudian kita pilih icon format di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis ataupun pilihan yang akan diberikan kepada kita. Nah, ketika kita akan mengatur lebar dari kolom di Microsoft Excel, kita cukup mengklik kolom wide. Dan di sini kita bisa mengubah angkanya dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya pilih angka 40, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis kolom yang akan kita ubah ukurannya akan menjadi lebih lebar dari ukuran sebelumnya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara pertama, kita letakkan kursor dalam kolom yang akan kita edit ukuran kelebarannya. Kemudian kita letakkan kursor di antara baris kolom B dan kolom C.
kemudian tarik dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan atur kelebarannya seperti ini. Oke, nah kita bisa menggunakan cara pertama ataupun cara kedua sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa menggunakan cara pertama ataupun cara yang kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun membuat video tutorial tentang bagaimana sih cara kita ketika kita akan mengatur tinggi kolom dari baris ini. Caranya ada dua cara. Cara yang pertama, kita cukup letakkan kursor dalam baris yang akan kita atur ketinggiannya, kemudian kita masuk dalam menu Home, dan setelah itu kita pilih icon format. Lalu di sini kita pilih jenis raw height. Nah, ketika teman-teman akan mengatur lebar dari kolom, teman-teman pilih kolom wide, dan ketika teman-teman akan mengatur tinggi dari baris, teman-teman cukup mengklik icon ataupun pilihan raw height. Dan di sini ukurannya kita bisa atur dengan kebutuhan kita. Di sini saya pilih 40, lalu klik OK. Nah, secara otomatis barisnya akan berubah ukuran tingginya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian cara yang kedua, saya akan menggunakan cara yang lebih cepat. Yang pertama, kita klik baris yang akan kita rubah tingginya, kemudian letakkan kursor di antara baris yang akan kita ubah dan baris setelahnya. Kemudian tarik ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Di sini saya akan pilih dengan ukuran seperti ini. Oke, di sini teman-teman masing-masing video ataupun masing-masing cara untuk mengubah tinggi kolom ataupun lebar kolom ada dua cara. Terserah teman-teman akan menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang March Center dan Wrap Text. Jadi apa sih? Saya akan masuk ke lembar kedua. Oke, di sini March Center itu digunakan ketika kita akan menggabungkan baris dalam kolom yang berbeda. Misalnya kita akan menggabungkan baris satu ini dalam kolom A, B, dan C. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Kita cukup masukkan teksnya dulu. Misalnya saya akan membuat kalimat mata pelajaran. Nah, di sini saya akan menggabungkan baris di kolom A, baris di kolom B, dan di kolom C. Caranya, saya akan memblok kolom tersebut. Kemudian kita masuk dalam menu Home, dan setelah itu kita pilih icon yang gambarnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik March and Center. Oke, maka secara otomatis mata pelajaran ini akan menjadi satu baris dari 3 kolom. Di sini kita bisa isi mata pelajarannya seperti IPS, kemudian IPA ataupun matematika. Nah, jadi di sini March and Center itu berguna ketika kita akan menggabungkan baris dalam kolom yang berbeda menjadi satu kesatuan ataupun satu baris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wrap text. Jadi, wrap text itu digunakan ketika, di sini saja. Jadi, wrap text itu digunakan ketika kita menuliskan suatu kalimat yang cukup panjang dan ukurannya itu melebihi dari kapasitas batas kolom ataupun batas baris yang disediakan dari Microsoft Excel. Misalnya teman-teman, saya akan membuat ataupun menuliskan kalimat mata kuliah hari ini. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa kalimat ini batasnya itu melampaui batas dari batas kolom A yang telah disediakan. Nah, di sini saya akan menggunakan wrap text untuk mengubah kalimat yang cukup panjang ini menjadi beberapa baris kalimat yang panjangnya itu tidak melampaui batas dari kolom yang telah disediakan. Caranya, kita cukup memblok kalimat yang akan kita ubah ukurannya.
Kemudian kita masuk dalam menu Home. Kemudian kita pilih icon yang gambarnya seperti ini teman-teman. Ini adalah simbol dari wrap text. Kita klik, nah secara otomatis maka kalimat yang panjang tadi akan berubah menjadi beberapa baris kalimat dan tidak melampaui batas dari kolom ataupun baris yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan format cells pada Microsoft Excel. Nah, format cells itu sendiri ada beberapa pilihan teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan angka 200.000. Nah, saya akan ubah formatnya dalam beberapa jenis format yang akan saya butuhkan. Nah, caranya cukup kita klik kanan teman-teman, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih format cells. Nah, dalam format cells ini ada beberapa jenis ataupun pilihan yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama itu ada number, kemudian ada alignment, font, border, fill protection. Nah, yang pertama number. Dalam number ini ada beberapa kategori seperti general, number, currently, accounting, date, time, dan masih banyak lagi. Masing-masing kategori ini mempunyai bentuk dari format yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kita akan merubah 200.000 ini dalam kategori number. Nah, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Ketika kita akan merubahnya dalam accounting. Nah, 200.000 ini, angka 200 ini akan berubah menjadi satuan rupiah. Dan ketika kita akan merubah dalam date, akan menjadi tanggal, dan time akan berubah menjadi satuan waktu. Setelah kita merubah angka yang kita tuliskan sesuai kebutuhan kita, misalnya di sini saya pilih accounting. Nah, saya akan klik menu OK. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang alignment. Nah, alignment ini fungsinya adalah untuk membantu kita menyesuaikan antara ukuran rata kanan ataupun rata kiri serta rata atas maupun rata bawah. Nah, untuk rata kanan dan rata kiri ada menu horizontal yang telah disediakan. Di sini ada beberapa jenis icon. Nah, di sini saya memilih general. Kemudian dalam rata atas ataupun rata bawah ada beberapa jenis pilihan juga. Di sini saya pilih bottom. Nah, setelah kita atur rata kanan, rata kiri, atas dan bawah, kita klik menu OK. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan jenis dari format cells tentang border. Jadi border itu adalah tabel teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jenis garis ataupun garis tepi untuk tabel yang akan kita gunakan. Ada yang berbentuk titik, ada yang berbentuk garis putus-putus, garis tebal, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi sebelah sini kita bisa lihat teman-teman bahwa telah disediakan menu-menu bahwa kita bisa menggunakan tabel yang sifatnya dia penuh ataupun yang hanya garis di atasnya, garis di bawah, di kanan ataupun di kiri teman-teman. Terserah kita akan menggunakan format yang mana kita bisa gunakan ataupun sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita pilih, kita bisa masuk dalam menu OK. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa angka 200 itu bisa berubah menjadi rupiah. Dan teman-teman, untuk border saya mempunyai cara cepatnya teman-teman. Ketika kita akan membuat tabel, misalnya saya akan membuat tabel dari A1 sampai di D8. Nah, caranya kita cukup blok. Nah, setelah kita blok, kita pilih menu home. Kemudian di sini ada icon yang gambarnya seperti ini teman-teman. Ini adalah simbol dari tabel. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dari tabel ataupun garis tepi tabel yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih all border supaya tabelnya itu ya penuh. Kita bisa melihat teman-teman tampilan dari tabel yang telah kita buat. Oke, selanjutnya saya akan masuk dalam sheet baru. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang namanya
menggunakan free space teman-teman. Nah, free space ini teman-teman digunakan ketika kita akan mengunci suatu kalimat ataupun judul kalimat atau nomor kalimat, supaya ketika kita akan melengkapi data yang sifatnya dia itu panjang, ketika kita scroll dia sampai ke bawah, maka judul ataupun nomor kalimatnya itu tidak akan hilang, sehingga kita tidak kebingungan dalam mengisi ataupun melengkapi data yang akan kita olah. Nah, di sini saya punya contoh dari data yang sifatnya dia itu belum lengkap teman-teman. Oke, saya akan masuk. Nah, di sini saya punya data nomor, nama, mata kuliah, predikat, dan juga keterangan. Di sini sifatnya data saya ini belum lengkap teman-teman, dan saya akan melengkapi data tersebut. Tetapi ketika saya akan melengkapi data yang saya hapus dulu free space-nya. Nah, ini teman-teman, ketika saya akan men-scroll ataupun mengisi data yang paling bawah, kita bisa lihat bahwa judul dari data tersebut hilang karena kita scroll di halaman paling ataupun di baris paling bawah. Nah, caranya supaya kita dipermudah untuk melengkapi data yang mungkin dia barisnya paling bawah, kita bisa mengunci judul dari data ataupun dari tabel ini dengan menggunakan free space. Caranya, kita blok data ataupun baris yang akan kita kunci, kemudian kita masuk dalam menu view, kemudian kita masuk dalam free space. Nah, dalam free space ini ada beberapa jenis ataupun pilihan yang disediakan. Ada free space, ada free stop row, ada free first column. Nah, masing-masing pilihan ini mempunyai manfaat ataupun fungsi yang berbeda teman-teman. Ketika kita akan mengunci baris yang sifatnya horizontal, kita menggunakan free stop row. Nah, ketika kita akan mengunci baris yang sifatnya dia vertikal, kita menggunakan free first column. Nah, karena data saya ini sifatnya vertikal, maka saya akan menggunakan free stop row. Oke, saya klik. Nah, secara otomatis ini sudah terkunci teman-teman. Coba kita scroll sampai ke bawah. Nah, judulnya masih tetap kita lihat dan akan mempermudahkan kita ketika kita akan mengisi data yang bagian sini. Contohnya, kita isi data yang baris paling bawah. Misalnya di sini saya akan memasukkan nama Anis, kemudian mata kuliah misalnya pengantar akuntansi, kemudian predikatnya adalah A, dan keterangannya di sini saya akan kasih baik sekali. Oke. Kemudian di sini teman-teman saya akan mencoba untuk mengatur ataupun mengunci data yang sifatnya vertikal. Saya akan mengunci bagian nomor ini teman-teman. Caranya, kita masuk dulu dalam menu view, kemudian kita hapus dulu tadi data yang kita kunci, kemudian kita akan mengunci kolom A. Kita blok semuanya sampai di angka terakhir dari tabel kita. Oke, kemudian kita masuk dalam menu view dan setelah itu masuk dalam icon free space dan kita pilih first column, first column karena dia akan dikunci kolom yang vertikal.
Oke, ini data kita sudah terkunci teman-teman. Coba kita scroll ke samping sampai jauh. Nah, nomornya masih tetap ada, kolom A masih tetap ada walaupun kita sudah scroll sampai ke bagian kanan, paling kanan. Oke, saya akan kembali. Kemudian di sini saya akan hapus dulu kolom yang saya kunci. Nah, di sini saya akan mencoba mengunci baris dan kolom secara bersamaan. Saya akan mengunci baris dari nomor sampai keterangan dan kolom nomor ini. Caranya teman-teman, kita cukup letakkan kursor kita di bawah baris yang akan kita kunci dan di samping dari kolom yang akan kita kunci. Oke, saya taruh di sini, kemudian masuk dalam menu view, kemudian masuk dalam free spans, dan masuk dalam free spans yang ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat teman-teman, walaupun kita scroll sampai ke bawah masih tetap ada, dan kita scroll sampai ke paling kanan pun nomornya masih tetap terlihat. Oke, saya hapus dulu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menyelesaikan project tentang penggunaan free span pada data yang dia sifatnya agak banyak teman-teman. Nah, di sini saya punya data yang dia menjelaskan tentang NPM, kemudian nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat. Di sini ada nomor telepon juga, teman-teman. Di sini data yang saya punya ini belum lengkap dan saya akan melengkapi dengan menggunakan icon ataupun menu dari free spans supaya lebih memudahkan saya dalam mengisi kekosongannya. Pertama, saya akan mengunci data paling atas ataupun judulnya, kemudian nomor dari tabel ini teman-teman. Caranya kita masukkan ataupun letakkan kursor di bawah baris dan di samping kolom yang akan kita kunci, kemudian masuk dalam menu view, kemudian masuk dalam icon free spans yang bagian tunggu teman-teman, saya hapus dulu hasil editan saya, kemudian saya masuk lagi dalam menu free spans yang paling atas. Nah, di sini data yang bagian vertikal dan horizontal sudah terkunci. Coba kita scroll sampai ke bawah. Nah, masih tetap ada judulnya teman-teman. Saya akan mengisi di sini nomor NPM. Kemudian nama. Kemudian tempat lahir, dan tanggal lahir. Kemudian alamat. Kemudian coba kita scroll dia ke samping kanan, apakah nomornya masih tetap terlihat? Oke, nomornya masih tetap terlihat teman-teman. Kita bisa lihat ini nomornya masih tetap terlihat. Oke, di sini saya akan mengisi nomor telepon saya. Oke, kita klik enter. Nah, data saya sudah saya lengkapi dengan menggunakan menu ataupun icon dari free spans teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya mengenai tampilan awal ataupun penggunaan dari Microsoft Excel bagi pemula. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.